Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan Fabian Diari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yaumil mau'ud. Wa syahidin wa masyhud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari zatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Ahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa ayyu'minu billahil azizil hamid. Allazi lahu mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam walahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Zalikal fawzul kabir. Inna batsya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Zul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud. Fir'auna wa thamud. Balil lazina kafaru fi takzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anum majid. Fi lauhim mahfuz. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan murojaah surat Al-Buruj. Semoga menjadi amal soleh bagi kita semua, baik yang membaca ataupun yang mendengarkan. Surat Al-Buruj menceritakan tentang kisah Ashabul Ukhdud, yaitu kisah di mana orang-orang yang beriman di satu negeri dibakar hidup-hidup oleh para pembuat parit yang kejam hanya karena mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini petikan kisah singkatnya. Kota Najran yang berada di negeri Yaman dipimpin oleh seorang raja yang memiliki penyihir tua. Karena merasa sudah tua, sang penyihir meminta raja untuk segera mencarikan penggantinya. Atas permintaan tersebut, raja mengadakan sayembara dan terpilihlah seorang pemuda bernama Gulam untuk menjadi pengganti penyihir tersebut. Setelah terpilih, Gulam diperintahkan untuk berguru secara intensif kepada sang penyihir. Dalam perjalanan pertamanya menuju rumah sang penyihir tua, Gulam mendengarkan lantunan suara tasbih yang berasal dari sebuah goa. Merasa tertarik, Gulam masuk ke dalam goa dan mendapati seorang rahib yang sedang khusyuk berzikir kepada Allah. Gulam bertanya, apakah kalimat-kalimat tersebut adalah mantra sihir? Sang rahib pun menjelaskan bahwa kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Gulam bertanya,
Siapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sang rahib pun menjelaskan bahwa Allah adalah pemilik langit dan bumi yang tidak ada satu orang pun yang setara dengannya. Singkat cerita, Gulam tertarik untuk berguru kepada sang rahib. Sang rahib pun menyanggupi untuk mengajari Gulam. Sehingga jadilah Gulam seorang pemuda yang memiliki 2 orang guru. Satu sang penyihir tua, yang kedua adalah sang rahib yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gulam menuntut ilmu dari kedua gurunya dengan bersungguh-sungguh. Namun ada satu hal yang mengganjal di hati Gulam, yaitu sebuah pertanyaan, manakah dari kedua ilmu tersebut yang lebih bermanfaat bagi dirinya dan orang banyak? Keraguan tersebut terus menghantui Gulam sampai pada suatu saat dia menemukan kesempatan untuk menguji pilihannya. Suatu hari dalam perjalanan pulang, Gulam melihat sekelompok penduduk yang sedang lari berhamburan menyelamatkan diri dari kejaran binatang buas. Baginya, ini adalah kesempatan untuk membuktikan keraguannya. Tanpa pikir panjang, Gulam segera menghadang binatang buas itu. Dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jika ilmu pendeta itu yang lebih Engkau cintai daripada ilmu si penyihir, maka izinkanlah aku menaklukkan binatang buas ini." Gulam melemparkan batu. Dan atas izin Allah, binatang buas tersebut mati terkapar di tanah. Tak lama kemudian, penduduk kota menghampiri Gulam dan berterima kasih kepadanya karena telah diselamatkan dari ancaman binatang buas. Setelah kejadian tersebut, berita tentang Gulam tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hal ini membuat Gulam sering didatangi orang-orang yang minta disembuhkan dari penyakit buta dan cacat. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Gulam pun berhasil menyembuhkan penyakit mereka. Gulam selalu mengatakan kepada mereka yang disembuhkan bahwa yang menyembuhkan bukanlah dirinya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, seorang penasihat raja yang buta datang kepada Gulam dan minta untuk diobati. Lagi-lagi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Gulam berhasil mengembalikan penglihatan sang penasihat raja tersebut. Hal ini diketahui oleh sang raja, dan sang raja pun terheran-heran melihat mata penasihatnya sudah kembali pulih. Kemudian raja bertanya kepada penasihatnya, "Siapakah yang menyembuhkanmu?" Sang penasihat menjelaskan bahwa yang menyembuhkannya adalah Allah. Kemudian sang raja bertanya, "Siapakah Allah?" Sang penasihat menjelaskan, "Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu." Mendengar perkataan sang penasihat, raja pun murka karena sang penasihat ternyata menyembah Tuhan lain selain dirinya. Raja pun membunuh penasihatnya sendiri. Setelah itu raja memanggil Gulam dan bertanya siapa dan di mana guru yang mengajarkan kepadanya ilmu tentang pengobatan orang-orang buta dan cacat. Pada awalnya Gulam merahasiakan hal tersebut sesuai permintaan sang rahib. Namun raja dan penyihir membuat tipu daya, sehingga pada akhirnya Gulam membocorkan tentang identitas sang rahib. Singkat cerita, sang rahib pun dibunuh secara keji oleh raja yang zalim tersebut. Setelah penasihat raja dan sang rahib dibunuh, target berikutnya adalah Gulam. Gulam ditangkap dan dibawa ke puncak gunung oleh pasukan kerajaan untuk dilemparkan ke dasar jurang. Namun sesampainya di atas puncak gunung, terjadi gempa yang sangat dahsyat yang menewaskan seluruh pasukan raja dan menyelamatkan Gulam. Kabar tersebut sampai ke telinga raja. Namun bukannya mengambil pelajaran dari kejadian tersebut, sang raja malah memerintahkan pasukan yang lain untuk menangkap dan membunuh Gulam. Kali ini Gulam ditangkap dan dibawa ke tengah laut untuk ditenggelamkan di tengah-tengah laut yang dalam. Lagi-lagi sesampainya di tengah laut, terjadi ombak atau badai yang sangat dahsyat yang menenggelamkan seluruh pasukan kerajaan dan menyelamatkan Gulam. Kabar tersebut sampai lagi ke telinga raja. Namun raja tidak mau menyerah. Dia memanggil kembali Gulam. Kali ini sang raja menyuruh penyihir untuk membunuh Gulam secara langsung. Namun Gulam tetap dapat memenangkan pertarungan tersebut dan Gulam selamat.
Pada akhirnya Gulam memberitahukan kepada raja bahwa ia hanya bisa membunuh Gulam dengan satu cara. Sang raja bertanya dan Gulam pun menjawab bahwa ia bisa dibunuh dengan satu cara, yaitu dibunuh di hadapan seluruh penduduk negeri, disalib dan kemudian dipanah dengan seraya mengucapkan kalimat Bismillahirrabbilgulam, yang artinya dengan nama Allah Tuhannya Gulam. Gulam melakukan hal tersebut supaya dia bisa mengajak dan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penduduk negeri dan mengajak penduduk negeri untuk beriman kepada Allah. Tanpa berpikir panjang, sang raja yang berambisi untuk membunuh Gulam mengumpulkan seluruh penduduk negeri, membawa Gulam ke hadapan mereka, menyalibnya, lalu memanah Gulam sambil mengatakan Bismillahirrabbilgulam. Gulam pun terbunuh dan wafat. Seluruh penduduk negeri yang menyaksikan kejadian itu mengatakan Amanna billahi rabbi Gulam, yang artinya kami semua beriman kepada Allah Tuhannya Gulam. Rupanya sang raja yang berambisi membunuh Gulam tidak menyadari ucapan tersebut, dan ia sangat murka melihat rakyatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memaksa rakyatnya untuk meninggalkan keimanan kepada Allah dan tetap menyembah dirinya. Namun mereka menolak. Raja semakin murka dan menyuruh para pasukannya untuk membuatkan sebuah parit besar dan membuatkan sebuah perapian di parit tersebut. Lalu satu persatu orang yang beriman kepada Allah dimasukkan ke dalam parit dan dibakar hidup-hidup secara keji oleh sang raja. Demikianlah jika keimanan sudah menyentuh seseorang, dia lebih suka mempertahankan keimanannya, bahkan dibandingkan dengan mempertahankan kehidupannya sendiri atau mempertahankan nyawanya sendiri. Gulam rela terbunuh dipanah oleh sang raja, dan penduduk negeri rela dibakar satu persatu, dimasukkan ke dalam parit dengan api yang menyala-nyala. Demikian ulasan singkat kisah Ashabul Ukhdud. Semoga bermanfaat bagi kita semua.